Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Fajri Apriani, akan membahas tentang peran dan otoritas ulama. Baiklah, saya akan menganalisis peran dan otoritas ulama di Aceh, sebuah wilayah di Indonesia yang dikenal dengan sejarah Islamnya yang kuat. Ulama di Aceh adalah para cendekiawan agama yang memainkan peran sentral dan bimbingan masyarakat, terutama sejak era Kesultanan Aceh. Mari kita bahas 3 aspek ulama. 1. Otoritas keagamaan. 2. Peran dalam politik lokal. 3. Kontribusi terhadap fatwa serta pengembangan hukum Islam. 1. Otoritas keagamaan. Ulama memiliki otoritas keagamaan yang kuat karena pengetahuan mendalam mereka tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka bertindak sebagai pemimpin spiritual, memberikan nasihat, mengajar di masjid dan pesantren, dan memandu praktik ibadah sehari-hari seperti sholat, puasa, dan zakat. Di masyarakat, ulama sering menjadi sumber kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah moral dan etika. Misalnya, di Indonesia, ulama seperti Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim memimpin pendidikan Islam dan membentuk karakter umat. Otoritas didasarkan pada ijtihad mereka, yaitu upaya intelektual untuk menafsirkan teks suci sebagai konteks zaman. Otoritas keagamaan di Aceh mencangkup badan pemerintahan seperti kantor wilayah Kementerian Agama dan badan independen seperti Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU yang memiliki peran penting dalam mengeluarkan fatwa dan tausiah. Selain itu, ada juga berbagai organisasi keagamaan seperti PUSA, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Tastafi yang memberikan pemahaman keagamaan. Secara historis, sistem peradilan agama juga memiliki otoritasnya yang dikenal sejak masa Kesultanan Aceh. 2. Peran dalam politik lokal. Di bidang politik lokal, ulama sering terlibat dalam pengambilan keputusan komunitas. Mereka dapat memengaruhi kebijakan melalui nasihat kepada pemimpinan dan partisipasi dalam organisasi seperti Nahdlatul Ulama atau NU atau Muhammadiyah di Indonesia. Peran mereka meliputi mediasi konflik, advokasi hak-hak masyarakat, dan dukungan terhadap pemerintahan yang adil. Namun, ini bisa bervariasi. Contohnya di beberapa negara, ulama terlibat langsung dalam konflik, seperti di Iran, di mana mereka memiliki peran dalam sistem pemerintahan. Di tingkat lokal, ulama membantu menjaga harmoni sosial, misalnya dengan mendorong dialog antar agama atau mendukung program sosial. Peran politik lokal di Aceh meliputi perwakilan aspirasi rakyat Aceh, penguatan demokrasi lokal dengan menampung kepentingan lokal yang spesifik, serta menjaga identitas dan kekhususan Aceh melalui partai-partai politik lokal. Partai lokal berperan penting dalam mengisi kekosongan kekuasaan yang sebelumnya didominasikan partai sosial, dengan memenangkan pemilu di berbagai tingkatan, serta menjadi jembatan antara masyarakat dan kandidat kepala daerah. 3. Kontribusi terhadap fatwa dan pengembangan hukum Islam. Di Aceh, kontribusi terhadap fatwa dan pengembangan hukum Islam dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU. MPU berperan menetapkan fatwa tentang berbagai persoalan masyarakat, seperti ekonomi syariah, berpakaian Islami, dan sosial keagamaan. Selain itu, pemerintahan Aceh juga menerapkan qanun syariah yang menjadi bentuk pengembangan hukum Islam dalam bidang pidana, perdata, dan sosial. Upaya ini menjadikan Aceh sebagai daerah yang menerapkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan, secara keseluruhan, ulama adalah pilar masyarakat Islam dengan otoritas yang berasal dari pengetahuan dan dedikasi mereka. Peran mereka dalam keagamaan, politik, dan hukum membantu menjaga identitas dan kemajuan umatnya. Namun, tantangan seperti polarisasi dan interpretasi yang berbeda tetap ada. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.